Apa yang biasanya membuat saudara terdorong untuk memuliakan Tuhan? Dan apa yang biasanya membuat hati kita bergembira luar biasa? Apakah juga kita memiliki alasan yang sama untuk dua hal itu dengan Maria? Saya mau mengajak saudara belajar dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai dengan 55. Tentu saja kita tidak membaca semuanya, tapi izinkan saya membacanya ayat yang ke-46, 47, 48 sampai ke-50. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Maria memiliki alasan yang khusus untuk bersukacita, untuk memuliakan Tuhan. Saya sering melihat orang memuliakan Tuhan entah dengan nyanyian, entah dengan hartanya, ketika dia sudah menerima pertolongan Tuhan. Mungkin sesuatu yang didoakan selama ini dan akhirnya Tuhan jawab. Lalu dia memuliakan Tuhan, memberikan persembahan pengucapan syukur, lalu mengundang orang lain untuk ibadah ucapan syukur di rumah, dan seterusnya dan seterusnya. Hal itu adalah hal yang baik dan biasa sekali. Tetapi Maria tidak mendapatkan itu semuanya. Justru ia mendapatkan sebuah ancaman untuk dirajam dengan batu karena mengandung tanpa memiliki suami, yang diketahui orang banyak lewat proses pernikahan. Orang tahu dia belum pernah menikah, tetapi kini dia mengandung. Sungguh hidupnya ada di dalam sebuah ancaman akan hukuman dari masyarakat. Hukuman moral, hukuman sosial, dan hukuman fisik tentu saja. 3 hal itu mengancam dia. Tetapi itu semuanya tidak sama sekali dia izinkan. Merenggut sukacitanya dan juga membunuh kerinduannya untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Justru lewat proses itu, dia melihat hal yang lain, perspektif yang lain, yang lebih daripada cukup untuk membuat dia memuliakan Tuhan. Apa alasan Maria memuliakan Tuhan? Yang pertama, tentu saja, dia tahu ketaatannya, kerendahan hatinya, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, ayat yang ke-48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dengan kerelaannya menanggung malu, kerelaannya untuk taat apa yang malaikat katakan. Dia berkata, aku ini hanya seorang hamba, jadilah padaku seperti yang engkau ingini, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Itu sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Ini alasan yang pertama. Saudara tahu, tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan, yang kecil sekalipun. Semuanya diperhitungkan Tuhan. Di tempat tersembunyi saudara lakukan sekalipun, semuanya diperhitungkan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, saudaraku. Mungkin orang lain tidak memujimu, mungkin suamimu tidak memujimu, mungkin istrimu tidak memujimu, mungkin anak-anakmu tidak pernah berkata terima kasih kepadamu. Tapi sungguh Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Mungkin atasanmu lupa memujimu atas prestasimu, pengorbananmu, tapi Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Itu sebabnya Maria berkata, aku memuliakan Tuhan.
Hatiku bergembira karena Dia Allah yang mencatat semuanya dengan baik-baik. Dia sangat menghargai kerendahan hati dan ketaatanku. Yang kedua, Maria berkata, ayat yang ke-49, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Apa itu perbuatan besarnya? Yaitu keselamatan. Yesus Kristus lahir, keselamatan datang, dan kegelapan disirnakan. Yesus Kristus lahir membawa harapan yang baru bagi kita. Tidakkah kita bergembira ketika hidup kita kini mendapatkan sebuah jaminan atas keselamatan di bumi dan di surga? Maria memuliakan Tuhan. Hatinya bergembira bukan karena bisnisnya berhasil, bukan karena usahanya semakin berkembang, tapi karena keselamatan yang datang dari Tuhan. Penting sekali saudara memahami apa alasan saudara untuk berbahagia. Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Dan yang terakhir saya mau katakan kepada saudara, alasan daripada Maria untuk bergembira. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ayat 55, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ia akan melimpahi segala yang baik kepada orang yang lapar. Ayat yang ketiga, yang membuat Maria sangat-sangat berbahagia, memuliakan Tuhan karena dia mengenal Allah, Allah yang pegang janji sampai selama-lamanya. Kalau dia datang berkata, aku datang kepadamu memberikan hidup yang berkelimpahan, dia pegang janji itu. Apakah itu juga alasan saudara untuk bersuka cita hari ini? Apakah itu alasan saudara untuk memuliakan Tuhan? Apakah itu yang membuat saudara memiliki hati yang gembira? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.